volume olinya sampai sini teman-teman. Tuh. Sedangkan yang ini Enduro 4 tak, tuh dia sini. Batas volume olinya di sini. Ini lebih tinggi. Tuh. Nah, Enduromatic yang satunya yang ini tuh, dia lebih rendah lagi, Pak. Lebih rendah dari Enduro 4 tak tuh. Padahal ini semuanya sama isinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk seluruh teman-teman pemirsa dimanapun kalian berada. Oke, kembali lagi di channel saya Baraya Motor. Baiklah, kali ini kita mau mereview lagi tentang oli. Kemarin sudah kita tutorialkan perbedaan oli MPX2, oli Matic. Sekarang di sini kita mau membedakan oli di produk Pertamina, yaitu Enduro. Di sini sudah kita sediakan ketiga macam-macam oli dari Pertamina. Yang ini Enduro, Enduromatic, Enduro 4T, 4 tak. Nah, yang sebelah kanan juga Enduromatic. Di sini kita tidak membedakan mana yang asli mana yang KW, teman-teman ya, karena kita tidak tahu juga oli yang asli itu seperti apa. Namun di sini kita menyediakan tiga merek oli, tiga macam oli ini dengan harga yang berbeda. Nah, yang sebelah kiri ini Enduromatic, kita beli harga di harga 40. Untuk harga eceran di daerah saya ini 40. Untuk Enduro 4 tak ini sama 40.000 juga dengan ukuran 0,8 liter. Yang sebelah kanan ini harganya di 50, harga eceran 50 di daerah saya. Kemungkinan di tempat kalian beda-beda harga, teman-teman ya. Kata si penjual sih katanya ini yang asli, yang ini nih, yang Enduromatic sebelah kanan. Oke, di sini kita akan coba bandingkan dan bedakan antara oli yang harganya lebih mahal dan yang harga rendah. Apakah ada perbedaan ataukah yang ini kedua KW ataupun yang ini emang benar-benar asli gitu kan. Oke, kita langsung saja. Menurut pengalaman saya, untuk mengetahui oli bagus ataupun tidaknya biasanya tertera gitu kan, antara kode produksi botol dan kode produksi oli itu harus sama. Oke, kita cek yang mana dulu, teman-teman. Kita cek yang asli dulu Pak ya. Katanya sih, katanya asli gitu kan. Kita tidak tahu juga. Kita cek yang ini, yang lebih mahal harganya. Kita lihat dari fisik ataupun tekstur dari stikernya. Tuh, untuk dari stikernya di sini lumayan rapi, sangat rapi lah. Tuh, tidak ada gelembung-gelembung udara. Jadi pengelemannya rapat keseluruhan. Tuh. Oke. Terus coba yang ini Enduro 4 tak. Nah, untuk Enduro 4 tak di sini tekstur pengelemannya kurang rapih, Pak. Tuh. Sini masih banyak gelembung yang tidak nempel, seperti kurang bagus pengelemannya tuh. Tuh, teman-teman ya. Kelihatan tuh gelembung-gelembung. Nah, apalagi ini belakangnya Pak tuh, karisut tuh, pokoknya tidak rapi. Terus yang satunya ini sama, yang murah juga, yang rendah harganya. Ini agak lumayan rapi tuh, namun di sini masih ada titik-titik kurang nempel tuh. Oke, kalian silahkan bandingkan sendiri. Nah, di sini juga ada gelembung. Oke, itu dari segi stiker, kerapihan dari stiker. Kita bandingkan antara oli yang agak mahal dan yang murah. Oke, selanjutnya kita cek dari produksi botol dan kode produksi oli. Untuk pengecekan kode produksi botol, cek di bawah seperti ini, teman-teman ya. Nah, di sini sangat jelas angkanya, nomornya 2/4
Jadi ini tahun 2024, tanda panahnya menunjukkan ke angka 2. Jadi produksi botolnya ini tahun 2024 bulan 2. Oke. Kita samakan dengan kode produksi olinya. Nah, di sini teman-teman. Kameranya burik, Pak. Tuh. Untuk kode produksi oli di sini tidak tertera untuk bulan, teman-teman ya. Di sini hanya ada tahun tuh. 24. Jadi tahun 2024 kode produksi botolnya sama tahun 2024. Jadi ini masuk logika. Jadi 1 tahun, kemungkinan hanya beda bulan. Biasanya gitu kan. Kode produksi botol dengan kode produksi oli itu lebih awal kode produksi botol. Namun dia hanya beda bulan. Untuk tahun biasanya sama, Pak. Tuh. Ini sudah salah satu menandakan ciri bahwa ini sepertinya oli yang ini sepertinya bagus ataupun asli tuh. 24. Di sini juga 24. Oke. Selanjutnya kita cek enduro 4 tak yang harga di bawah ini. Cek kode produksi botol. Nah, kita bandingkan teman-teman. Untuk dari segi tekstur dari nomornya tuh, yang ini yang awal, ini yang Enduromatic yang ini lebih jelas tuh, angkanya lebih jelas. Namun yang ini tuh kurang jelas, Pak ya. Jadi nomornya kurang terlihat jelas. Nah, namun yang ini sangat jelas sekali. Oke, kita lihat 21 bulan apa ya? Bulan 1 apa 2 ya? Pokoknya 21, tahunnya 2021. Kita cek kode produksi olinya. Kita lihat dari penutup. Nah, di sini 24, Pak. Tuh. Di sini sangatlah jauh berbeda, di mana produksi botol 2021 sedangkan produksi oli di sini 24. Jadi beda sekitar berapa tahun? 21, 22, 23, 24. Sekitar beda 3 tahunan, Pak. Ini tidak masuk logika, Pak ya. Oke. Walaupun dia ada perbedaan antara waktu produksi botol dan produksi oli, namun tidak jauh-jauh amat, Pak. Biasanya hanya beda dari bulan. Untuk tahun biasanya sama, namun di sini kode produksi botol 21, kode oli 24, 2024. Sekitar beda 3 tahunan. Ini sangat tidak masuk akal. Oke. Tuh. Untuk tekstur nomornya juga di bagian penutupnya ini kurang jelas. Tuh, teman-teman. Sedangkan yang awal kita perlihatkan, nah yang ini. Tuh, ini sama jelas. Di botolnya jelas, di penutupnya tekstur angkanya, tulisan angkanya sama-sama jelas kelihatan. Namun yang ini tuh di penutupnya kurang kelihatan, Pak. Tuh. Oke. Tuh, kurang jelas. Wah, ngeblur. Tuh. Oke, selain daripada tekstur angkanya kurang terlihat di penutupnya, tahun pembuatan botol dan tahun produksi olinya beda jauh. Di sini 2004, di sini 2021. Oke, tidak masuk akal, Pak. Selanjutnya oli Enduromatic yang satunya kita cek. Oh, ini juga kurang jelas angkanya, beda dengan yang ini, teman-teman. 2022 untuk produksi botol, produksi oli 24. Tuh. Ini hampir sama dengan yang ini, teman-teman. Selain daripada tahunnya beda jauh dengan kode produksi botol, di sini 2024, di sini 2022. Tuh. Nomornya juga yang berada di tutup botolnya ini tidak terlihat juga, tuh. Tidak sama-sama jelas kelihatan seperti di botolnya. Tuh. Oke. Jelas, teman-teman ya, di sini sudah ada perbedaan antara oli yang harganya 50.000 dengan oli yang harga 40.000. Di sini cukup kita sudah bisa membedakan, berarti ada harga, ada kualitas gitu kan.
Oke, selanjutnya kita cek dari penutupnya. Biasanya di sini ada hologram, bukan hologram, ada tulisan original, namun tulisan tersebut hanya bisa dilihat dari sudut-sudut tertentu di bagian lambang Pertaminanya, Pak. Nih, tuh, ini kurang jelas, Pak. Pokoknya di sini adalah tuh dari sudut-sudut tertentu ini kelihatan original bagian yang ini deh. Oke, tuh kelihatan, cuman kurang jelas. Oke, kita cek yang satunya, Enduro 4 tak. Nah, justru yang ini lebih jelas, teman-teman. Tuh, tulisan originalnya ini lebih jelas. Oh, seperti mengambang, Pak ya. Jadi tulisan originalnya seperti ditulis lagi dari atas, tuh lebih jelas. Tuh, ini yang ini nih, kelihatan. Namun yang ini yang harganya lebih tinggi, ini memang ada, cuman dia tuh, tulisannya di dalam lambang Pertamina. Oke, yang ini lebih kelihatan jelas nama originalnya. Kita cek yang Enduromatic yang murah, yang 40.000. Nah, ini juga lebih jelas, Pak, original tuh. Jadi untuk oli Enduromatic yang harga 40 dengan oli Enduro 4 tak yang harga 40 juga, ini hampir sama. Namun yang ini Enduromatic yang harganya di 50.000 ini beda dengan kedua oli ini. Oke. Terus selanjutnya kita bedakan, kita lihat dari samping seperti ini. Nah, dari sini kelihatan, teman-teman. Tuh, untuk tekstur botolnya yang mahal, nah yang ini yang harga 50.000, dia bintik-bintiknya tuh agak halus, Pak. Tuh, oke, kelihatan beda kan? Namun yang ini tuh, ini agak kasar, Pak. Tuh, kita dekatkan. Nah, tuh, ini bintik-bintiknya agak kasar. Yang ini dia agak lembut. Tuh. Oke, kalian bisa bedakan ya. Tuh, yang ini lembut, yang ini kasar. Coba kita bandingkan dengan Enduromatic yang satunya. Nah, ini sama. Tuh, oke. Ini jelas sama harga, sama tekstur dari kemasannya juga, Pak ya. Oke. Selanjutnya, nah dari isi oli. Untuk Enduromatic yang ini, yang sebelah kanan, yang kita anggap bagus, tuh volume olinya sampai sini, teman-teman. Tuh. Sedangkan yang ini Enduro 4 tak, tuh dia sini, batas volume olinya di sini, ini lebih tinggi. Tuh. Nah, Enduromatic yang satunya yang ini tuh dia lebih rendah lagi, Pak, lebih rendah dari Enduro 4 tak tuh. Padahal ini semuanya sama, isinya 0,8 mili, 0,8 liter. Tuh, jadi ini sudah kurang dari ukuran yang bagus harganya, maksudnya itu sudah korupsi, Pak ya. Tuh, sudah kurang beberapa mili. Tuh, ini lebih rendah lagi isinya. Oke, jadi itulah perbedaan oli Enduromatic yang harganya lebih tinggi dan oli Enduromatic dengan harga yang lebih rendah maupun oli Enduro 4 tak. Oke. Jadi menurut saya pribadi
sepertinya ini bagus ataupun bisa dibilang asli, namun yang ini sepertinya hanya tiruan. Oke. Jadi yang pertama teman-teman, ketika kalian membeli oli ataupun membedakan oli, mana oli yang bagus, mana oli yang biasa, yang murah, yang KW. Jadi untuk dari jenis Enduro Matic ataupun dari produksi Pertamina, untuk mengetahuinya, ciri-cirinya dari tanda-tanda yang berada di kemasan oli tersebut. Namun tidak menutup kemungkinan teman-teman, oli yang harganya lebih tinggi tidak dipastikan oli tersebut oli bagus ataupun oli asli. Nah, pertanyaannya, apakah oli yang murah ataupun oli yang KW bisa digunakan? Menurut saya pribadi teman-teman, mau oli yang murah mau oli yang mahal itu sama-sama bisa digunakan, menurut saya sih aman. Yang membedakan hanyalah dari harga juga ya, tentunya dari kualitas juga berbeda gitu kan, tergantung kita menggunakan oli tersebut. Jadi ketika kalian mengganti oli menggunakan oli yang anggap kalian oli tersebut tidak bagus, bisa kalian lakukan pergantian oli 1 bulan sekali untuk menjaga agar kondisi mesin tidak mengalami rusak. Karena menurut saya pribadi Pak, antara oli yang murah dengan oli yang mahal itu hanya berbeda dari kualitas gitu kan. Jadi untuk oli yang murah ataupun yang KW, dia usia pemakaiannya lebih cepat. Untuk mengantisipasinya agar kendaraan kalian tidak mengalami rusak ketika menggunakan oli yang murah, kalian bisa melakukan pergantian oli yang lebih rutin. Biasa 2 bulan sekali, lakukanlah pergantian oli 1 bulan sekali. Karena tidak menutup kemungkinan juga teman-teman, ketika kalian membeli harga oli yang mahal, tidak menjamin oli tersebut oli asli gitu kan. Bisa saja terjadi pengemasan olinya ataupun botol olinya botol yang asli, namun isinya isi oli yang biasa ataupun yang KW. Alangkah baiknya ketika kalian membeli oli, kalian cek terlebih dahulu dari fisik ataupun dari botolnya. Untuk dari warna, untuk dari Enduro Matic maupun Enduro yang lainnya khususnya Pertamina teman-teman, untuk dari warna oli sekarang itu warnanya diubah teman-teman ya. Warna oli yang bagus ataupun yang mahal itu warnanya sekarang bukan warna biru. Kalau dulu untuk Enduro, tipe Enduro itu warnanya biru, sekarang dia warnanya hampir sama dengan oli MPX, kekuning-kuningan. Oke. Ketika kalian menuangkan oli warnanya agak mencurigakan, biasanya warna biru gitu kan. Ketika kalian menuangkan oli kok warnanya kuning, itu bukan berarti oli tersebut oli KW ataupun oli murah. Namun untuk di jenis Enduro, untuk warna oli yang sekarang itu warnanya kuning seperti oli MPX. Oke teman-teman, mungkin hanya itulah yang dapat kita bagikan untuk ciri-ciri oli yang murah dan yang mahal. Kalau jenis pemakaian ini sama-sama bisa digunakan.